Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas materi trigonometri lanjutan bagian 3 ya. Nah, kita akan lanjutkan ke soal nomor 7. Ini ada soal SIMAK UI tahun 2011. Jika X adalah sudut lancip dengan tan kuadrat X sama dengan 1/B dan memenuhi persamaan 2 sin kuadrat X min 8 sin X sama dengan 2 cos kuadrat X min 5, maka nilai dari 2B sin X adalah... Oke, kita tuliskan dulu persamaan yang diketahui, yaitu 2 sin kuadrat X dikurangi 8X sama dengan 2 cos kuadrat X min 5. Oke, kemudian karena ini dalam bentuk sinus ya, sin kuadrat X, sin X, maka cos kuadrat X kita harus ubah ke dalam bentuk sin dengan menggunakan identitas trigonometri. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Maka cos kuadrat X itu sama dengan 1 min sin kuadrat X. Jadi kita tuliskan 2 sin kuadrat X min 8 sin X sama dengan 2, dalam kurung kita tulis 1 min sin kuadrat X min 5. Selanjutnya di ruas kanannya berarti kita tulis menjadi 2 kali 1, 2. Kemudian 2 kali min sin kuadrat X jadi min 2 sin kuadrat X min 5. Nah, ruas kirinya tetap ya, 2 sin kuadrat X min 8 sin X. Nah, ini bentuknya sudah dalam bentuk persamaan kuadrat ya. Yang min 2 sin kuadrat X-nya di ruas kanan kita pindah ke sebelah kiri jadi plus ya. Jadi 2 plus 2, 4 sin kuadrat X. Kemudian min 8 sin X. 2 min 5 itu min 3, pindah jadi plus 3 ya. Plus 3 sama dengan 0. Oke, ini sudah bentuk persamaan kuadrat, tinggal kita faktorkan. Nah, faktornya berarti kita coba, misalkan ini 1, 3 ya, 1 dan 3. Kemudian karena positif, berarti tandanya sama ya, minus, min, min. Nah, tinggal yang depannya kita coba, berarti kemungkinannya 4 dengan 1 atau 2 dan 2 ya. Oke, kita tulis sin X, sin X. Oke, kalau misalkan 4 dengan 1, min 12 min 1 berarti tidak memenuhi ya. 1, 4. Oke, berarti kita coba kemungkinannya 2 dengan 2 ya. 2 sin X, 2 sin X. Nah, jadi 2 kali min 3, min 6, min 2 jadi min 8. Oke, jadi diperoleh 2 sin X min 1 sama dengan 0 atau 2 sin X min 3 sama dengan 0. Maka diperoleh sin X sama dengan setengah atau sin X sama dengan 3/2. Nah, untuk 3/2 ini tidak memenuhi ya. Karena nilai sin X itu maksimum nilainya 1. Sin X sama dengan setengah, maka X yang memenuhi adalah 30 derajat. Nah, kemudian di soal kan diketahui ya, tan kuadrat X itu sama dengan 1/B. Maka ini harus kita ubah ke dalam bentuk tan X. Nah, karena X-nya 30, maka tan 30 itu adalah 1. Kita tulis dulu tan 30-nya. Berarti sama dengan tan 30 derajat sama dengan 1/3. Oke, berarti dari sini 1/3 dikuadratkan ya, sama dengan 1/B. Nah, maka diperoleh B itu sama dengan
Akar 3 dikuadratkan kan 3 ya, 3. Satunya dicoret, berarti B sama dengan 3. Nah, yang ditanyakan adalah 2B sin X sama dengan 2 kali B-nya 3 kali sin X itu adalah setengah. Nah, berarti hasilnya 2 kali setengah habis ya. Jadi hasilnya adalah 3. Jadi jawaban yang memenuhi adalah opsi yang B. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke soal nomor 8. Ini ada soal SIMAK UI tahun 2011. Nah, jika sin X min cos X sama dengan 1/5, maka jumlah dari semua nilai tan X yang memenuhi adalah, kita uraikan dulu bentuk sin X min cos X-nya. Berarti kita tulis sin X min cos X sama dengan 1/5. Nah, karena di sini yang ditanyakan jumlah semua nilai tan X yang memenuhi, maka ini kan harus kita ubah ke bentuk persamaan. Nah, caranya adalah, ini bisa kita manipulasi, caranya tinggal dikuadratkan. Nah, supaya nanti muncul identitas trigonometri sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1 ya. Oke, ini kita uraikan, berarti hasilnya sin kuadrat X min 2 sin X cos X ya. Kemudian min cos X dikuadratkan jadi plus cos kuadrat X. Sama dengan 1/25. Nah, ini kan udah muncul identitas trigonometri ya. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu hasilnya 1. Jadi kita tulis 1 min 2 sin X kali cos X sama dengan 1/25. Nah, kemudian dari sini diperoleh 2 sin X cos X sama dengan 1 dikurang 1/25 ya. Nah, berarti hasilnya 24/25. Nah, berarti karena 2 sin X cos X itu sudut rangkap dari rumus sin 2X, maka kita tulis sin 2X sama dengan 24/25. Kemudian, karena di sini yang ditanyakan adalah tan X ya. Oke, nah ini bisa kita tentukan nilai tangennya dengan cara perbandingan trigonometri sudut segitiga siku-siku. Oke, kalau ini 2X, berarti di sini itu depan per miring ya, berarti 24, miringnya 25. Nah, ini kan triple Pythagoras, 24, 25, maka sisi sampingnya adalah 7. Nah, sehingga diperoleh untuk nilai tan 2X. Nah, tan itu kan depan per samping ya. Depan per samping, berarti depannya 24, sampingnya 7 ya, jadi 24/7. Oke, kemudian karena di sini nilai tangannya itu semua nilai tangan X yang memenuhi. Nah, nilai tangan itu kan untuk semua kuadran ada yang positif, ada yang negatif. Nah, berarti ini kita tuliskan ada 2 kasus ya, bisa positif atau negatif. Nah, kita tulis untuk kasus yang pertama, jika tan 2X sama dengan positif 24/7. Nah, tan 2X itu kan rumus sudut rangkap ya. Rumus sudut rangkap tan 2X itu adalah 2 tan X per 1 min tan kuadrat X. Nah, berarti kita tuliskan 2 tan X per 1 min tan kuadrat X sama dengan 24/7. Nah, tinggal dikali silang. 2 tan X kali 7 jadi 14 tan X sama dengan 24 kali 1, 24. 24 kali min tan kuadrat X jadi min 24 tan kuadrat X. Oke, selanjutnya ini kan bisa dibagi 2 ya. Oke, kita bagi 2. Maka diperoleh 7 tan X ya, 7 tan X
sama dengan 12 min 12 tan kuadrat X. Nah, kita ubah ke bentuk persamaan kuadrat, pindah ke sebelah kiri jadi 12 tan kuadrat X plus 7 tan X min 12 sama dengan 0. Oke, karena di sini yang ditanyakan jumlah semua nilai tan X, nah tan X itu kan nanti sebagai akar dari persamaan kuadrat, maka ini kita tidak perlu memfaktorkan, caranya tinggal langsung menggunakan jumlah akar. Jadi tan X1 ditambah tan X2. Nah, rumusnya kan negatif B per A ya. Negatif B per A. Dalam persamaan kuadrat. Berarti hasilnya adalah negatif 7 per 12. Oke, kemudian di sini kan di opsi tidak ada ya, negatif 7 per 12. Nah, kita gunakan kasus yang kedua. Untuk tan 2X sama dengan negatif 24 per 7. Nah, dengan cara yang sama, tan 2X-nya itu kita ganti jadi 2 tan X per 1 min tan kuadrat X sama dengan 24 per 7. Negatif ya. Kemudian, kalau kita kali silang, berarti 7 kali 2 tan X-nya adalah 14 tan X sama dengan ruas kanannya menjadi min 24. Kemudian plus ya, plus 24 tan kuadrat X. Oke, kita bagi 2 lagi. Berarti jadi 7 tan X sama dengan negatif 12 ditambah 12 tan kuadrat X. Sehingga diperoleh 12 tan kuadrat X, pindah ruas ya, min 7 tan X min 12 sama dengan 0. Nah, dari sini, maka jumlah akarnya tan X1 ditambah tan X2 negatif B per A kan ya? Negatif B, B-nya adalah negatif 7, A-nya adalah 12. Nah, negatif kali negatif itu positif. Maka hasilnya adalah 7 per 12. Jadi, jawaban yang memenuhi adalah opsi yang B. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 9. Ada soal SBMPTN tahun 2013. Diketahui sin A plus sin B sama dengan 1 dan cos A plus cos B sama dengan akar 5 per 3. Maka nilai dari cos A min B adalah, cos A min B itu kan rumusnya cos A min B. Itu adalah cos A kali cos B minus jadi plus ya, plus sin A kali sin B. Nah, untuk memunculkan bentuk cos-cos dengan sin-sinnya, itu kan kita bisa menguraikan dari persamaan yang diketahui. Nah, caranya ini tinggal kita kuadratkan, maka diperoleh sin A ditambah sin B kuadrat sama dengan 1 kuadrat ya. Nah, sehingga hasilnya menjadi sebentar. Karena ini panjang, kita pindah ke bawah aja ya. Jadi diketahui sin A ditambah sin B sama dengan 1. Nah, kalau kita kuadratkan, maka kita tulis sin kuadrat A ditambah 2 sin A sin B plus sin kuadrat B, hasilnya adalah sama dengan 1. Nah, kemudian untuk yang kedua, cos A ditambah cos B sama dengan akar 5 per 3. Nah, ini kita kuadratkan juga. Jadi diperoleh cos kuadrat A ditambah 2 cos A cos B ditambah cos kuadrat B sama dengan 5 per 3. Nah, sekarang kita tinggal eliminasi. Nah, karena ini bentuknya ada memuat unsur identitas sin kuadrat A dengan cos kuadrat A, maka kedua persamaan ini kita jumlahkan. Sehingga diperoleh
sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu 1 ya. 1 plus. Nah, ini berarti kita tuliskan karena 2-nya sama koefisiennya. Berarti 2 dalam kurung sin A sin B ditambah cos A cos B. Ditambah sin kuadrat B ditambah cos kuadrat B itu adalah 1. Sama dengan, nah sekarang di ruas kanan 1 ditambah 5/3 berarti menjadi 3 tambah 5, 8 ya. 8/3. Nah, kemudian kita tulis 1 tambah 1 kan 2 ya. 2 ditambah 2. Nah, sekarang sin A sin B ditambah cos A cos B itu kan adalah cos A min B. Ya, berarti kita langsung ganti cos A min B sama dengan 8/3. Sehingga 2 cos A min B sama dengan 8/3 kurang 2 ya. 8/3 kurang 2 berarti hasilnya adalah 2/3 ya. 2/3. Nah, berarti cos A min B kalau dibagi 2 berarti hasilnya 1/3 ya. Oke, karena 2-nya bisa dibagi. Nah, jadi diperoleh cos A min B adalah 1/3. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 10. Di sini ada soal SBMPTN tahun 2016. Diketahui segitiga ADB, siku-siku di B, titik C pada BD sehingga CD sama dengan 3 dan BC sama dengan 2. Jika AB sama dengan 1 dan sudut CAD sama dengan beta, maka sin kuadrat beta sama dengan, oke kita gambarkan segitiga ADB, siku-sikunya di B ya. Oke. Siku-sikunya di B. Misalkan A-nya di sini ya, A, DB. Oke, kemudian titik C pada BD sehingga CD 3, BC 2. 3, 2. Nah, kira-kira di sini ya. Oke, berarti kita buat garis. Nah, kira-kira di sini ini titik C, panjang BC-nya 2, CD-nya 3 ya. Oh, kebalik ya, berarti harusnya ya anggap saja ini proporsional. BC-nya 2, CD-nya 3. Kemudian jika AB-nya 1 dan sudut CAD sama dengan beta, CAD sama dengan beta. Oke, berarti ini beta di sini. Maka nilai sin kuadrat beta adalah, nah, kita bisa menggunakan rumus aturan sinus ya. Karena nanti kita bisa mencari panjang sisi AC dengan AD ya, sisi AD. Oke, berarti kita lihat di sini pada segitiga ABC, maka panjang AC bisa kita gunakan Pitagoras ya. Jadi 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat, maka hasilnya akar 1 tambah 4 adalah 5. Nah, kemudian pada segitiga ABD, nah segitiga ABD itu panjang AD-nya adalah akar dari 1 kuadrat ditambah, untuk ABD berarti panjangnya BD ya. BD itu 5. 5 kuadrat. Nah, berarti 1 tambah 25 hasilnya adalah 26. Nah, kemudian kita lihat pada segitiga ACD. Nah, pada segitiga ACD itu berlaku aturan sinus. Nah, aturan sinusnya berarti kita tulis AC per sin D. Nah, D-nya misalkan kita tulis saja, misalkan sudutnya alfa ya. Berarti AC per sin alfa sama dengan CD ya, CD per
sin beta. Oke. Maka AC-nya diketahui adalah akar 5. AC-nya itu akar 5 per sin alpanya. Nah, sin alpanya bisa kita cari ya. Sin alpa itu sin alpa. Depan per miring kan? Nah, depannya itu kan AB. Miringnya itu adalah AD. Nah, sedangkan AB itu adalah 1 dan AD itu adalah akar 26. Oke, berarti sin alpanya itu 1 per akar 26. Sama dengan CD-nya adalah 3 per sin beta. Nah, sin beta kan yang ditanyakan. Oke, maka kalau kita kali silang, akar 5 dikali sin beta sama dengan 3 kali 1 per akar 26. Maka kita tulis 1 per akar 26. Oke, kemudian karena yang ditanyakan sin kuadrat beta, maka ini tinggal dikuadratkan. Sehingga diperoleh akar 5 jadi 5 ya. 5 sin kuadrat beta sama dengan, nah 3 dikuadratkan kan 9 ya, per 26. Oke, kemudian dari sini maka diperoleh sin kuadrat beta sama dengan, ini tinggal kali silang ya, 5 kali 26, berarti menjadi 130. Oke, jadi jawabannya adalah 9 per 130. Jadi opsi yang D. Oke, selesai untuk pembahasan trigonometri.